Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih kepada GTK Dikdas Kemdikbud, Pak Romi, yang telah memberi kesempatan untuk sharing pada seri webinar Guru Belajar ini dengan tema adaptasi pembelajaran masa pandemi. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, tapi saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Ponco Handayawati, guru dari Sekolah Indonesia Den Haag. Tadi udah dijelaskan Bu Roro juga ini teman. Ini sekilas Sekolah Indonesia Den Haag. Sekolahannya kecil. Nah, Sekolah Indonesia Den Haag itu terdiri dari kelas reguler dan PJJ. Reguler di sini tatap muka. Saat ini SD, SMP, SMA itu hanya 23 orang. Jadi bisa dibayangkan, satu kelas maksimal itu 3 orang. Jadi apapun metodenya mungkin masuk karena serasa private ya. Untuk PJJ itu di SIDH untuk SD sejak 2008. Sedangkan PJJ SMP dan SMA sejak 2017. Tahun 2019 diterbitkan buku pedoman penyelenggara PJJ pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Sekolah Indonesia Den Haag sebagai pedoman atau panduan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian siswa PJJ SIDH berasal dari 23 negara. Paling jauh itu Meksiko, itu selisih waktunya 6 jam. Kemudian karakter PJJ ini memang belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi itu jelas, dan butuh dukungan dari yang lain. Makanya itu PJJ SIDH bekerja sama dengan Puspendi, Siamolek, Rumah Belajar, dan Jejak Dunia Bali. Nah, Rumah Belajar ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena tadi udah sama Bu Roro udah detail sekali. Memang Rumah Belajar ini kami mulai dari tahun 2020 ini, Januari. Sangat terbantu sekali, khususnya yang IPA itu laboratorium Maya itu sangat membantu karena selama ini jadi kayak manual. Di Rumah Belajar sudah tersediakan berbagai macam materi di laboratorium Maya. Mungkin ini sebagai ikonnya ya, lab Maya ini sangat membantu sekali. Kemudian latar belakang PJJ di SIDH itu tahun 2008 PJJ SIDH dibuka pada jenjang SD, hanya SD saja. Dengan mempertimbangkan karena waktu itu kalau anak kecil tidak bisa tinggal di asrama. SIDH itu menyediakan asrama, kebanyakan yang menempati SMP dan SMA. Untuk SD orang tuanya belum tega, untuk itu dibuka PJJ SD. Kemudian tahun 2017 PJJ SIDH mulai dikembangkan pada jenjang SMP dan SMA karena ada passing out siswa Sekolah Indonesia Beograd yang telah ditutup. Waktu itu bulan Oktober 2017. Kami belum ada pengalaman PJJ atau apa karena saya baru datang waktu itu. Langsung dilimpahi menjadi koordinator SMP PJJ. Mungkin pengalamannya hampir sama kayak Bapak Ibu yang sekarang, ada pandemi tiba-tiba langsung di grup. Yang masih umum pikiran kami adalah Skype. Orang tua pasti sudah mengenal, siswa tidak kesulitan, seperti itu. Dan pelajaran yang diberikan untuk SMP dan SMA itu hanya 4 mata pelajaran keindonesiaan saja. Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia. 2018 itu kami mengalami kesulitan ketika menulis ijazah. Jadi yang tadinya hanya 4 mapel, di Beograd itu juga 4 mapel, akhirnya ditambah penuh. Jadi
jumlah mata pelajarnya penuh dengan sesuai beban kurikulum. Dan rencana tahun 2021 ini PJJ SIDH akan diakreditasi yang pertama kali agar terstandar. Nah, ini untuk sarana prasarana. Oh ya, ini foto salah pelajaran matematika. Ini menandakan pada senyum ini berarti matematikanya menyenangkan. Untuk sarana prasarana, laptop pribadi masing-masing tutor, kemudian internet juga masing-masing tutor. Memang 2018 diberi bantuan dari pusat berupa laptop, layar monitor, dan notepad tidak dapat dipinjam kepada tutor karena pertimbangan barang milik negara yang tidak boleh dibawa pulang. Kemudian tugas koordinator PJJ. Nah, tugas koordinator PJJ itu bisa sebagai wali kelas, sebagai administrasi, dan sebagai BK juga kadang-kadang seperti itu. Yang pertama, mengatur ketersediaan tutor. Awalnya kami harus mencari sebelum bekerja sama dengan rumah belajar, kami harus mencari guru yang relevan. Di sini guru sebagai tutor sebagian besar mahasiswa PhD atau istri mahasiswa PhD. Jadi untuk menemukan yang tutor ber-NUPTK itu sangat susah. Kemudian yang pasti membuat kelas maya di sini Skype, masih Skype karena yang paling umum. Membuat grup orang tua untuk berkoordinasi, membuat grup tutor PJJ, memproses rapot, mengurus administrasi terkait percetakan, kemudian pengiriman rapot, biasanya menggunakan DHL, kemudian melaporkan progres maupun kendala ke kepala sekolah, melayani komunikasi orang tua, masalah teknisnya. Untuk siswa baru seperti ini hampir tiap hari, mungkin dari pagi sampai malam kita melayani komunikasi orang tua ini. Karena masih kadang-kadang ya mungkin Bu Roro karena kita satu grup ya, grup satu orang tua. Jadi bisa tahu dari pagi sampai malam itu melayani orang tua yang masih kebingungan. Kemudian mengecek tugas siswa. Karena PJJ SIDH untuk SMP khususnya ada online, ada offline. Offline di sini tidak tatap muka. Offline di sini itu menggunakan rumah belajar. Jadi mungkin ini ya jadwal. Ini contoh saja jadwal pembelajaran SMP PJJ SIDH. Semua terjadwal, tetapi ada online dan offline. Online di sini menggunakan Skype, Webex, Zoom, jadi berinteraksi langsung. Kemudian yang 5 mapel, misalnya prakarya, seni budaya, pendidikan agama Islam, PKN, Penjas, itu bekerja sama dengan rumah belajar. Jadi untuk rumah belajar dan 1 bulan sekali melakukan online. Jadi walaupun sebagai wali kelas tetap menanyakan tugas ke siswa agar tidak menumpuk. Kembali lagi. Sekarang tugas tutor PJJ. Ini mengajar online, mengajar offline. Kalau offline sudah jelas sekali, sudah dijelaskan Bu Roro tadi, karena offline di sini adalah rumah belajar. Yang pertama, disibukkan juga tutor rumah belajar itu membuat akun password rumah belajar. Siswa baru itu tidak langsung, misalnya paling lambat 20 Juli langsung tidak di sini. Dari kayak kadang-kadang dari satu gitu itu yang agak melelahkan di situ. Kemudian yang online ini setiap minggu sekali melakukan interaksi langsung dengan siswa.
teknik pelaksanaan pembelajaran ini agak berbeda SD, SMP, dan SMA. Untuk SD itu koordinatornya ada 3, kelas 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, kemudian 100% online. Jadi ada tutor online dan tutor rumah belajar, ini juga saling bekerja sama. Kemudian untuk SMP 50% online, 50% offline. Di sini juga menggunakan jejak dunia, tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk tutor 50% online, 50%-nya, kemudian yang SMA 100% offline, jadi tutornya dari rumah belajar, materinya dari rumah belajar, penilaian dari rumah belajar. Nah, ini baterainya. Jumlah peserta didik PJJ SIDH per 24 Juli 2020, SD 87, SMP 28, SMA 27, total 142. Jadi kalau total keseluruhan dari PJJ dan regulernya itu hanya 23. Jadi sangat membantu ada PJJ seperti ini. Jadi siswanya seperti kelihatan banyak. Untuk SMP, ini contoh untuk SMP, sebaran negaranya. Kemudian sistem pembelajarannya untuk SMP, contohnya menggunakan Skype, Webex, kemudian Zoom. Sekarang sudah menggunakan, ada yang Google Classroom, ada yang menggunakan yang kelas 8 atau kelas 9. Kalau kelas 7 masih Skype karena ini masih baru. Yang penting terjadi pembelajarannya lancar. Walaupun kita PJJ, tetap untuk prinsip pembelajaran tetap kita pegang, walaupun tidak semuanya. Misalnya kalau yang kita terkenal VAKE atau Value Knowledge Education itu, pendekatan konstruktivisme itu tetap harus. Kemudian untuk prinsip konstruktivisme dalam VAKE itu yang experience tetap, simulasi tetap, komunikasi ini tetap, reflection itu jelas. Misalnya ini cocok atau tidak, kita selalu evaluasi. Kemudian prinsip proses penanaman nilai melalui asimilasi, akomodasi itu tetap kita anjurkan agar siswa ada manfaatnya ilmu yang kita berikan. Contohnya kalau yang sekarang tentang COVID ini, asimilasinya bagaimana kalau kita tidak menggunakan masker, kalau menggunakan masker, kalau berjarak, nanti mereka berpikir, oh efeknya apa, ya seperti itu. Untuk proses pembelajaran melalui interaksi sosial, walaupun pengajaran jarak jauh, kita pasti ada obrolan-obrolannya. Jadi tetap ada interaksi sosial, saling menghargai. Nah, walaupun PJJ, pendidikan jarak jauh, kompetensi masa depan kita tetap ada. Kolaborasi ini sangat penting sekali. Dengan adanya rumah belajar, jejak dunia, kita bekerja sama dengan Syamulek, itu sangat mendukung sekali demi kebaikan PJJ SIDH. Kemudian critical thinking, sudah jelas mungkin ya. Care, jadi misalnya tidak ada siswa yang tidak masuk atau apa, kita saling memperhatikan. Nah ini sangat penting, koneksi ini internet. Jadi pernah dan siswa kami dari Tunis atau yang dari Afrika, karena ada huru hara atau apa, koneksinya terputus 3 hari atau apa. Kami para guru akhirnya menggunakan atau video atau tutorial pembelajaran untuk menutupi, karena dia terhalang koneksi, kita ada antisipasi ya. Komunikasi ini
sangat jelas, komunikasi dari berbagai pihak untuk memperlancar kelancaran semuanya. Kreativitas anak tetap kita jaga, budaya juga kita tetap jaga. Jadi walaupun pendidikan jarak jauh ini sangat penting, minimal 7 ini sangat penting kita pegang di situ. Nah, tadi ini sudah dijelaskan juga ya. Jadi per hari, ini contoh yang SMP saja. Per hari itu pukul 6 sampai pukul 8. Untuk siswa PJJ itu paginya mereka sekolah lokal, sorenya sekolah PJJ. Untuk online di sini, ini kelas-kelas Skype, salah satu kelas Skype yang setiap minggu ada IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kemudian yang offline itu full rumah belajar, mapel PKN, penjas, prakarya, seni budaya, dan agama. Dalam seminggu ini siswa baru, orang tua itu sangat dibutuhkan keaktifannya, karena sampai mengupload tugas itu siswa yang musim transisi kelas 6, kelas 7 yang kemandiriannya itu kurang. Mulai kelas 7 ini sudah dilatih kemandiriannya, keaktifannya. Gitu. Sangat penting ini grup-grup ini, walaupun kadang-kadang setiap mata pelajaran juga membuat grup tersendiri dengan siswa untuk memudahkan koordinirnya. Ini salah satu kegiatan Skype. Kemudian ini sekilas kegiatan SIDH. Mungkin tahun ini tidak ada upacara bendera, ini tahun kemarin 74. Di sini siswa kami juga sebagai duta budaya. Kemudian untuk Paskib mendapat kehormatan mendampingi para home staff untuk menerima tamu. Ini salah satu ulang tahun Hari Guru. Ini tetap kita menggunakan tumpeng untuk mengenalkan ke siswa, juga filosofi tumpeng itu apa. Jadi anak-anak untuk kebudayaannya tetap, walaupun kita di Belanda, tetap budaya itu tetap kita pegang. Kemudian ini sharing siswa untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke sekolah lokal, ke beberapa sekolah lokal. Kita ada MOU-nya. Ini kegiatan yang sangat bergensi bagi kami. Taimun ini kemarin dihadiri oleh 100 negara lebih, kemudian sekitar 3.500 peserta. Mungkin tahun ini juga ditiadakan karena COVID. Selain kegiatan mengajar, saya menjadi Dirjen Angklung Diaspora Belanda. Ini salah satu menghibur pengungsi di Belanda, memperkenalkan angklung. Dan alhamdulillah diliput di koran lokal. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita menjadi guru itu bisa tanggap, guru yang memiliki intelektual, kemampuan, pengetahuan, dan profesional yang tinggi. Kemudian guru diharapkan juga terengginas, guru yang sanggup mengemban tugas di berbagai situasi dan keadaan. Terima kasih.